Keberhasilan Timnas Indonesia U17 meraih kemenangan keduanya setelah berhasil mencukur Timnas Yaman U17 dengan skor 4-1, membawa Timnas Indonesia U17 lolos ke babak perempat final Piala Asia U17, sekaligus memperoleh tiket ke Piala Dunia U17 di Qatar bulan November 2025 mendatang. Hasil yang sangat istimewa ini membuat fans sepak bola negara tetangga yang sering menganggap diri mereka sebagai Raja ASEAN yaitu Thailand, tidak bisa menahan diri mereka untuk tidak memuji Timnas Indonesia U17 asuhan Nova Arianto di Piala Asia kali ini. Ditambah lagi, timnas mereka yang mereka sebut sebagai Raja ASEAN tampil hancur-hancuran di Piala Asia kali ini, dihajar 4-1 oleh Uzbekistan, kemudian dipastikan tidak lolos fase grup setelah digulung 3-1 oleh Arab Saudi. Tentu saja hasil kontras yang diraih oleh kedua negara membuat fans sepak bola Thailand memuji Timnas U17 Indonesia yang lolos ke Piala Dunia dan sekaligus menghujat Timnas Thailand yang gagal di Piala Asia kali ini. Dan seperti inilah komentar-komentar menarik mereka. Harus saya akui, Indonesia nomor 1 di ASEAN, baik skala kecil maupun besar. Indonesia yang luar biasa, kamu bisa, kami tidak bisa. Selamat Indonesia, luar biasa. Indonesia berangkat ke Piala Dunia, tapi Asosiasi Sepak Bola Thailand masih berusaha mencari uang untuk melunasi hutang dan kalah dalam kasus tersebut. Mereka serius dengan sepak bola, dia punya peluang, kami tidak berdedikasi seperti dia. Indonesia kelasnya sudah dunia. Indonesia itu luar biasa, tak perlu sombong seperti Thailand. Negara tetangga sudah lebih maju dari Thailand, mengalami kemunduran terpuruk. Mari kita beralih ke sepak bola Thailand. Thailand hanya melihat dirinya sendiri dan tidak melihat dunia. Di grup ASEAN saja sulit untuk dilewati. Indonesia sangat cerdas dalam memikirkan pengembangan sepak bola sesuai level Asia dan global. Tidak ada AFF yang bisa dijadikan patokan bagi Indonesia. Thailand, kita harus melihat Indonesia. Dia sangat bagus, baik sebagai pelatih maupun sebagai pemain. Sebelum kompetisi, media Indonesia dan media Vietnam tidak sesumbar media Thailand. Anak-anak tidak mendapat tekanan dan bermain bagus. Teman-temannya semua pergi ke Piala Dunia, sedangkan kami hanya duduk dan menatap dengan mata tertutup. Indonesia sudah melampaui Thailand. Itu karena Som Yat sendiri yang membuat sepak bola Thailand mengalami kemunduran. Selamat untuk Indonesia, sedangkan Thailand kami akan terus menjaga sikap baik. Pelatihnya bagus, harus saya akui, kami punya pelatih yang bagus, tapi kami sendiri tidak memanfaatkannya. Banyak pemain kami yang punya kemampuan individu bagus. Oke, kamu pandai sekali di Indonesia, selamat. Saya kira Indonesia bisa menjadi nomor 1 di ASEAN. Saya kagum dengan gaya bermain Indonesia, mereka secara fisik, kuat dalam pertahanan terhadap serangan terus-menerus, dan pandai dalam menyerang. Taktik mereka benar-benar berhasil di lapangan. Mereka sabar, tenang, dan tidak terburu-buru. Berikutnya, tim senior Indonesia akan berangkat ke Piala Dunia. Thailand harus menunggu FIFA menambah jumlah tim Asia menjadi 16 tim, agar bisa lolos ke Piala Dunia. Thailand pecat pelatih, memalukan masyarakat ASEAN. Selamat untuk Indonesia dan mengagumi Vietnam juga. Kini Indo-Vietnam telah melampaui Thailand. Selamat. Pelatih Thailand tidak bagus di level Asia. Mereka tidak pandai taktik, tidak pandai menyelesaikan permainan, tidak pandai memotivasi pemain. Thailand berlari seperti bebek, mengoper bola dengan lambat, melepas bola dengan lambat, tidak memiliki determinasi. Indo-Vietnam, dia berhasil dalam 8 tahun ke depan.
Tim ini pasti akan kembali ke Piala Dunia. Apa yang dia lakukan untuk Thailand? Indonesia benar-benar yang terbaik, nomor 1 di ASEAN, tanpa ada keraguan dan alasan apapun. Selamat juga untuk Indonesia. Sekarang pemain sepak bola Thailand kualitasnya sudah tidak banyak lagi. Anak-anak baru itu benar-benar tidak kekar. Ataukah kita hanya berjalan di tempat yang sama? Indonesia akan datang untuk memenangkan SEA Games di Thailand. Sepak bola Thailand, jika asosiasi tidak berpikir untuk berinvestasi apapun, maka mereka akan kehabisan dana dan hanya menggunakan pelatih lama. Mungkin akan terjebak di sana untuk waktu yang lama. Thailand tidak memiliki liga pemuda, tidak ada akademi yang memenuhi standar. Selamat untuk Indonesia dan malu untuk Thailand karena tidak kemana-mana. Sudah 10 tahun, 20 tahun sejak menonton sepak bola seperti biasa. Saya pikir perkembangan sepak bola Thailand selalu merupakan sebuah kesalahan. Sampai sekarang menyedihkan. Luar biasa, Indonesia dan Vietnam. Sedangkan untuk Thailand masih terus bermimpi. Indonesia terbaik, mau ke Piala Dunia pasti banget. Berperang, kenali mereka, kenali kami. Bertarung 100 kali, menang 100 kali. Mereka jauh lebih rajin dibandingkan anak-anak Thailand. Mengejutkan Asia, hal yang nyata. Dia benar-benar berkembang, bukan pemimpin yang datang dan melakukan korupsi besar-besaran seperti di negara kita. Thailand jauh tertinggal dari negara tetangganya. Dia atau Indonesia tidak menyombongkan diri, tapi dia bisa melakukannya. Thailand akan malu, lain kali Thailand pasti mati di SEA Games. Apakah Thailand harus mengatur anggaran bagi pejabat terkait untuk belajar dan belajar di Indonesia? Indonesia dan Vietnam U17, kenapa dia terlihat kuat, cepat dan kuat? Sistem timnya sangat ketat. Selamat untuk tim Indonesia, luar biasa, kalian lolos ke Piala Dunia. Benar sekali, Indonesia haus kemenangan, selamat. Anak-anak Thailand tidak bisa berlari selama 70 menit. Anak-anak Indonesia dan anak-anak Vietnam, menit 90 lebih masih mengejar. Masalah yang sama, 70 menit dan habis. Kita tidak harus bersaing dengan Indonesia dan Vietnam di tingkat Asia. Pelatih Thailand harus bertanggung jawab. Gelandang tidak bisa menjaga bola.